Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, coba perhatikan beberapa tanaman obat berikut ini. Pernahkah teman-teman melihat tanaman tersebut di lingkungan teman-teman? Apa yang teman-teman ketahui tentang tanaman tersebut? Tahukah teman-teman, di sini ibu sedang memperlihatkan tanaman obat yang bisa ditanam di sekitar pekarangan. Tanaman tersebut selain untuk keindahan juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Pernahkah teman-teman mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga? Apotek hidup atau toga, tanaman obat keluarga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Budidaya tanaman obat dari hari ke hari makin berkembang seiring dengan kesadaran penggunaan obat alternatif dari bahan alami atau herbal. Indonesia kaya akan aneka ragam tanaman obat. Spesies tumbuhan di Indonesia kurang lebih 30.000, sebagian besar merupakan tumbuhan obat. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengolahan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Pernahkah teman-teman memanfaatkan tanaman untuk tujuan pengobatan? Mari kita simak kembali video berikut ini. Adakah tanaman obat tersebut di pekarangan rumah kalian? Amati jenis tanaman obat yang ada di sekitarmu. Lihat ciri-cirinya, bagian yang dimanfaatkan, dan kegunaannya untuk kesehatan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman, seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Berikut adalah beberapa contoh jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Bagian yang suka dimanfaatkan oleh kunyit dan jahe adalah bagian rimpang. Kemudian bagian yang suka dimanfaatkan dari katuk dan sirih adalah daunnya. Kemudian jeruk nipis dan mengkudu biasanya yang dimanfaatkan adalah buahnya. Ada juga rosella dan mahkota dewa yang dimanfaatkan adalah bunga. Kemudian dari akar-akaran ada akar wangi dan pasak bumi. Dan dari batang ada kayu manis dan brotowali. Kemudian ada lada dan jintan yang dimanfaatkannya adalah biji. Berikut ini adalah macam-macam tanaman obat yang bisa kita tanam sendiri. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit merupakan satu dari macam-macam tanaman obat yang sangat populer.
Kunyit termasuk jenis rimpang yang sangat mudah tumbuh. Dengan warna jingga yang menyala, kunyit punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kunyit dipercaya memiliki khasiat anti kanker dan dapat mencegah mutasi DNA. Kunyit juga menjanjikan sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit kulit dan radang sendi. Kemudian selain kunyit, jahe juga sangat terkenal khasiat obatnya. Jahe kaya akan gingerol, zat dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe mengandung berbagai senyawa bermanfaat dan telah lama digunakan dalam praktik tradisional untuk mengobati pilek, mual, migrain, dan tekanan darah tinggi. Jahe juga dapat melawan bakteri dan virus berbahaya. Ini juga dapat mengurangi resiko infeksi. Yang ketiga, lengkuas. Lengkuas merupakan herbal yang berasal dari keluarga jahe dengan genus Alpinia. Fitur kulit lengkuas cenderung lebih pucat dan lebih halus dari jahe dan daging yang cukup berserat. Lengkuas merupakan salah satu rempah andalan di berbagai kudapan Indonesia. Lengkuas dikenal untuk mengeluarkan racun dari tubuh, juga meningkatkan sirkulasi darah. Lengkuas juga umum digunakan untuk mengobati sakit perut dan gangguan pencernaan. Selanjutnya yaitu kencur. Kencur masuk dalam kategori rimpang tanaman obat yang telah dibudidayakan sejak lama di Indonesia. Kencur termasuk tanaman monokotil dalam keluarga tanaman jahe. Kencur memiliki sifat menghangatkan yang cocok bagi penderita flu atau sakit perut. Kencur kerap digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Kencur juga dapat digunakan untuk mencegah jerawat, sariawan, dan diare. Kemudian selanjutnya kapulaga. Kapulaga adalah bumbu dengan rasa yang kuat dan sedikit manis. Biji, minyak, dan ekstrak kapulaga dianggap memiliki khasiat obat. Kapulaga telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Macam-macam tanaman obat satu ini kerap digunakan sebagai campuran jamu atau masakan. Kapulaga memiliki efek antioksidan yang kuat. Ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, mencegah peradangan, mencegah bau mulut, dan antibakteri. Selanjutnya adalah temulawak. Temulawak dikenal luas sebagai penambah stamina tubuh. Temulawak bisa mendetoksifikasi tubuh, membuat tubuh terasa bugar dan segar. Temulawak bisa mengurangi gejala masuk angin, demam, batuk, dan flu. Temulawak juga digunakan untuk menambah nafsu makan. Kemudian mengkudu. Mengkudu termasuk dalam macam-macam tanaman obat yang penuh khasiat. Di Indonesia, mengkudu menjadi obat herbal untuk berbagai penyakit. Mengkudu dikenal sebagai buah yang super pahit. Namun di balik rasa pahitnya, mengkudu punya khasiat yang kuat. Buah mengkudu biasa digunakan untuk mengobati masalah kesehatan seperti sembelit, infeksi nyeri, dan radang sendi. Secara umum, mengkudu menyediakan sumber vitamin C, biotin, dan folat. Macam-macam tanaman obat selanjutnya adalah mahkota dewa. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Simalakama. Mahkota dewa merupakan tanaman obat asli Indonesia yang berasal dari Papua. Sama seperti mengkudu, mahkota dewa punya rasa yang sangat pahit. Buah ini dikenal sebagai buah beracun yang bisa mematikan jika tidak diolah dengan benar. Mahkota dewa kaya akan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Semuanya berperan dalam mencegah berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung. Kumis kucing merupakan tanaman obat yang banyak dikenal khasiatnya. Tanaman ini terkenal dengan bentuk bunganya yang mirip dengan kumis kucing. Kumis kucing memiliki sifat diuretik, menghentikan kejang, mengurangi pembengkakan, dan membantu melawan bakteri. Serai termasuk tanaman obat yang sangat mudah ditemukan. Serai mengandung zat yang dianggap dapat meredakan nyeri dan bengkak, menurunkan demam, serta mengontrol kadar gula dan kolesterol dalam darah, merangsang rahim dan aliran menstruasi, serta memiliki sifat antioksidan. Serai dapat membantu mencegah pertumbuhan beberapa bakteri dan jamur. Baiklah teman-teman, itu dia tadi beberapa macam-macam tanaman obat yang bisa kita tanam di rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.